Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bu Nurul dan rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah tata kelola perusahaan pada pertemuan 5 kali ini akan memaparkan mengenai dimensi Dewan Manajemen Terintegrasi, regulasi Komite Audit Indonesia, dan implementasi prinsip GCK di Komite Audit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Hafiz Kasari, ada Karimah, Sylvia Rizky Ardiani, dan Fandi Dwi Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pemilihan anggota Dewan dan umpan balik yang ditargetkan untuk anggota Dewan. Pertama dalam siklus manajemen terpadu adalah pemilihan anggota Dewan yang ditargetkan berdasarkan pengetahuan, komitmen, dan peran tim. Tahap pertama yaitu menetapkan tugas pokok direksi. Tahap kedua, penetapan tugas pokok ketua Dewan yang baru. Tahap ketiga, meliputi pengetahuan dan distribusi peran di Dewan baru. Tahap keempat, menentukan profil pekerjaan ketua. Tahap kelima, pengembangan proses perekrutan. Tahap keenam, penataan proses seleksi yang sistematis. Tahap ketujuh, panitia seleksi memproses informasi kandidat. Tahap kedelapan, referensi pelamar studi. Tahap ke-9 mempresentasikan kandidat kepada Dewan dan Manajemen Puncak. Dan yang tahap terakhir adalah pelantikan ketua baru. Umpan balik Dewan bertujuan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung dan mengembangkan motivasi anggota Dewan untuk bertindak demi kepentingan perusahaan, serta meningkatkan kompetensi profesional peran anggota Dewan. Target remunerasi anggota Dewan. Nah, dalam penentuan target remunerasi anggota Dewan, di sini dapat diterapkan dan dikembangkan dengan seketika ajaib remunerasi keadilan bagi anggota. Yang pertama, keadilan sosial. Nah, keadilan internal di mana berdasarkan kompetensi dan kesesuaian dengan persyaratan. Yang kedua, ada keadilan eksternal. Hal ini ditentukan melalui perbandingan pasar yang relevan. Dan yang ketiga adalah keadilan internal, di mana porsi variabel dan gaji terkait dengan kinerja perusahaan. Bagian tetap dari remunerasi memperhitungkan yang pertama, persyaratan reguler anggota Dewan atau keadilan internal, tetapi dengan dipertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, posisi dalam tim Dewan, meliputi ketua, delegasi, komite anggota. Yang kedua, ada posisi dalam Dewan Komite atau ketua serta anggota. Tingkat tanggung jawab, biaya peluang, tingkat pengaruh anggota Dewan terhadap keberhasilan perusahaan, dan yang kedua, biaya yang dibayarkan oleh perusahaan pesaing untuk posisi Dewan yang sebanding. Target regulasi Komite Audit di Indonesia. Komite Audit menurut UU BUMN yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni tahun 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau Dewan Pengawas. Ketua komite audit adalah anggota komisaris independen yang diangkat oleh komisaris. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh komite audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun audit eksternal. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, juga memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh BUMN. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan Dewan Pengawas, serta tugas-tugas komisaris dan Dewan Pengawas lainnya. Komite Audit menurut Kementerian BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 MBU 2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN dalam pasal 3, Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas Komite Audit terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama,
membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Yang kedua, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal. Yang ketiga, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. Yang keempat, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN. Yang kelima, melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas, serta tugas-tugas komisaris atau dewan pengawas lainnya. Pada pasal 3 ayat 2, disebutkan bahwa komisaris atau dewan pengawas dapat pula memberikan penugasan lain kepada komite audit berupa, namun tidak terbatas pada 1. Melakukan penelaah atas informasi mengenai BUMN serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran BUMN, laporan manajemen dan informasi lainnya. Yang kedua, melakukan penelaah atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BUMN. Yang ketiga, melakukan penelaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. 4. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan. 5. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya. Komite audit menurut Bursa Efek. Kehadiran komite audit di perusahaan publik telah mendapat respon yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Bapeda, LK, Bursa Efek Indonesia, para investor, profesi penasihat hukum atau avokat, profesi akuntan, serta perusahaan penilai independen. Berdasarkan surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor ST009-PEJ-12/2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah komite audit sekurang-kurangnya 3 orang termasuk ketua komite audit. Kedua, anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat dan yang sekaligus menjadi ketua komite audit. Yang ketiga, anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, atau karyawan perusahaan tercatat. Sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam surat edaran Bapeda nomor SE03/PM 2000 tanggal 5 Mei 2000 dan keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta BEJ nomor ke-315 BEJ 06/2000. Kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Komite audit menurut Komite Nasional GJ. Selanjutnya yaitu Komite
Komite Audit menurut Komite Nasional KCG. Berdasarkan pedoman pembentukan Komite Audit yang efektif disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance atau KNGCG pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa rekomendasi utama dalam pedoman ini tentang pembentukan yang komite audit adalah: pertama, Dewan Komisaris harus membentuk suatu komite audit. Dua, harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit. Tiga, tugas utama komite audit termasuk pemeriksaan dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Yang keempat, anggota komite audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas 1 paling sedikit 3 anggota dan 2 mayoritas harus independen. Tujuan dibentuknya komite audit adalah pelaporan keuangan, manajemen risiko dan kontrol, dan tata kelola perusahaan. Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas Dewan Komisaris. Tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas, dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Selanjutnya yaitu Komite Audit menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi. Struktur keanggotaan komite audit sesuai pasal 38 PBI tersebut paling kurang terdiri dari 1. Seorang komisaris independen atau sekaligus sebagai ketua. 2. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. 3. Seorang dari independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan. Selain itu, Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Pada bagian 4 komite-komite, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan tentang komite audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari 1 orang komisaris independen yang merangkap sebagai ketua, 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan. Yang kedua, anggota komite audit yang berasal dari pihak independen dinilai sebagai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria seperti memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan atau akuntansi. 2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang keuangan atau akuntansi. Selanjutnya, anggota komite audit berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria seperti memiliki pengetahuan di bidang hukum
atau perbankan, memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 tahun di bidang hukum dan perbankan. Efektivitas kerja Komite Audit. Komite Audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan atau kecurangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus atau flank audit. Dalam hal ini, komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal atau outsourcing untuk melakukan audit investigatif atau investigatif audit dan audit forensik atau forensic audit guna mengungkapkan terjadinya praktik kecurangan yang signifikan di perusahaan. Kalber dan Fogarty 1993 telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja komite audit. Hasil penelitian mereka dimuat dalam Auditing a Journal of Practice and Theory yang berjudul Audit Committee Effective and Empirical Investigation of the Contribution of Power, antara lain mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam mengemban tugasnya. Ketiga faktor tersebut adalah kewenangan formal dan tertulis dari komite audit, kerjasama manajemen, dan kualitas atau kompetensi anggota komite audit. Selain itu, efektivitas kerja komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan atau relationship pada tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Komunikasi komite audit. Komunikasi komite audit dengan Dewan Komisaris. Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu, apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris. Komunikasi komite audit dengan manajemen. Komunikasi antara komite audit dan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Komunikasi komite audit dengan auditor internal. Komunikasi antara auditor internal dengan komite audit antara lain di situ dalam pernyataan standar auditing nomor 61. Dalam standar tersebut disebutkan 8 hal yang perlu dikomunikasikan oleh auditor internal dengan komite audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban struktur kendali internal laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Yang kedua, seleksi kebijakan akuntansi. Yang ketiga, estimasi akuntansi. Yang keempat, dampak penyesuaian dari hasil audit. Yang kelima, pertanggungjawaban data dan keuangan yang disepakati bersama. Yang keenam, ketidaksepakatan antara manajemen dan auditor internal. Yang ketujuh, diskusi pemilihan auditor eksternal. Yang kedelapan, masalah proses akuntansi seperti keterlambatan penyampaian laporan atau batas waktu laporan yang tidak masuk akal. Komunikasi komite audit dengan auditor eksternal. Dalam standar profesi akuntan publik, standar auditing nomor 380 mengatur mengenai komunikasi antara akuntan publik, auditor eksternal dengan komite audit. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain meliputi 1. Tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang ketiga, pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi. Yang keempat, penyesuaian audit yang signifikan. Yang kelima, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.
Yang keenam, ketidaksepakatan dengan manajemen. Yang keenam, konsultasi dengan akuntan lain. Yang kedelapan, masalah besar yang dibicarakan dengan manajemen keputusan untuk mempertahankan auditor. Yang kesembilan, kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Implementasi prinsip GCG di komite audit. Prinsip independensi komite audit. Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan sehingga terhindar dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit, terutama di perusahaan publik, hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sehingga wujud akuntabilitas terhadap independensi mereka. Hal itu penting agar dapat masyarakat melakukan kontrol sosial serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut. Prinsip transparansi komite audit. Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sehingga wujud pengungkapan. Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara publik. Selanjutnya, prinsip akuntabilitas komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional. Prinsip selanjutnya, prinsip pertanggungjawaban komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik selain kepada Dewan Komisaris. Prinsip selanjutnya, prinsip kewajaran komite audit. Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil dan objektif terhadap semua pihak. Komite audit sebagai perwujudan dari implementasi GCG berkaitan dengan perannya sebagai corporate governance memiliki tugas di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengawasi proses penyusunan corporate governance. Yang kedua, memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya corporate governance. Yang ketiga, memonitor bahwa code of product telah dilaksanakan secara konsekuen. Yang keempat, memantau bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam komite lainnya. Di dalam komite lainnya terdapat 3 komite yang berbeda, yaitu komite lainnya di BUMN, komite lainnya di perbankan, dan komite lainnya di perusahaan publik. Komite lainnya di BUMN terdapat komite pemantauan manajemen risiko, lalu komite nominasi dan remunerasi di BUMN. Untuk komite lainnya di perbankan terdapat komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi. Yang terakhir, komite lainnya di perusahaan publik. Menurut Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK nomor 34/POJK.04/2014 pada tanggal 8 Desember 2014 mengatur mengenai komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik. Materi yang terakhir yaitu sekretaris perusahaan. Di dalam sekretaris perusahaan terdapat sekretaris perusahaan milik publik dan sekretaris perusahaan di BUMN. Yang pertama, sekretaris perusahaan di perusahaan publik. Sekretaris perusahaan selain melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam Peraturan Bapepam nomor 6.1.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan,
juga wajib menjalankan tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris, dan keluarganya, baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya, yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan bentuk kepentingan dengan perusahaan tercatat. Yang kedua, membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikannya sebesar 5% atau lebih. Yang ketiga, menghadiri rapat direksi dan membuat minuta dari hasil rapat tersebut. Yang keempat, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Peraturan BPPAM nomor 6.1.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan yang sekaligus merupakan lampiran dari keputusan Ketua BPPAM nomor Kep 63-PM-1996 per tanggal 17 Januari 1996 menyatakan bahwa tugas dari sekretaris perusahaan berikut adalah: yang pertama, mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan oleh pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, memberikan masukan kepada direksi emiten atau perusahaan publik agar memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, sebagai penghubung atau kontak person antara emiten dan perusahaan publik dengan BPPAM dan masyarakat. Yang kelima, fungsi sekretaris perusahaan dapat dirangkap oleh direktur, emiten, atau perusahaan publik. Yang selanjutnya, sekretaris perusahaan di dalam BUMN. Pasal 20 dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing persero, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Dalam penjelas pasal 20, undang-undang tersebut menyatakan bahwa sekretaris perusahaan atau corporate secretary berfungsi untuk memastikan bahwa persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi kepada direksi dan komisaris secara berkala apabila itu diminta. Maka dari itu, sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi secara profesionalisme yang memadai. Selain itu, sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direksi yang bertanggung jawab kepada direksinya. Telah sampailah kita di ujung presentasi di siang hari ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.